Kami akan membicarakan sharing-sharing terkait isu kedaerahan dengan topik khusus yaitu kriminalitas dan stigma sosial. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Arya Ramadan dan Saya Khairunisa, oke, Hairunisa dari Kabupaten. Sidendeng Rapang, Sidrap. Oke, dan aku dari Kabupaten Siak. Sini bagaimana sih kriminalitas dan stigma sosial itu ada di Kabupaten Sidrap? Mungkin bisa dijelaskan gitu kan, bisa diceritakan apa aja yang ada di sana, terjadi kriminalitas apa, gitu, stigma sosial apa yang ada di sana. Ada beberapa hal yang terdapat kesamaan dari Kabupaten Sidrap dan ada juga yang berbeda gitu. Nah di Kabupaten Siak itu isu sosial seperti kriminalitas itu ya cukup cukup banyak lah terjadi gitu, seperti pencurian atau kadang pelecehan seksual atau beberapa kriminalitas yang umum di daerah masing-masing. Nah, paling nggak yang menjadi fokus atau kriminalitas yang cukup banyak diperbincangkan di Kabupaten Siak itu ada konflik agraria. Nah, konflik agraria ini itu antara masyarakat dan pemilik usaha dan PT atau pabrik. Terkadang kan pabrik atau PT ini yang ingin melebarkan usahanya, mereka itu membabat hutan yang itu menjadi hak-hak masyarakat. Kadang tanah-tanah masyarakat itu pun itu diambil oleh pelaku-pelaku usaha yang ingin menambah usahanya atau ingin menanaminya dengan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Karena di Kabupaten Siak itu tepatnya di Provinsi Riau itu cukup banyak lahan-lahan kelapa sawit. Nah, termasuk di Kabupaten Siak juga cukup banyak lahan kelapa sawit. Dan konflik agraria itu yang cukup menonjol dan baru-baru ini juga terdapat konflik gitu ya antara salah satu PT yang ada di Kabupaten Siak dan PT itu mengambil hak tanah dari masyarakat yang akhirnya itu mengakibatkan amukan dari masyarakat dan akhirnya membakar mes dari PT itu sendiri Kabupaten Siak. Nah itulah konflik agraria yang cukup parah dan cukup banyak diperbincangkan di Kabupaten Siak gitu. Yang harus ditemui solusinya apa? Perlu ada regulasi kejelasan gitu kan dari pemerintah, paling nggak bisa menetapkan hal-hal yang bisa menekan angka kriminalitas dan stigma sosial baik di Kabupaten Sidrap atau Kabupaten Siak. Kalau ditinjau dari peran pemerintah di Kabupaten Sidrap tuh gimana peran pemerintah dalam menanggapi isu sosial ini, isu kriminalitas dan stigma Stigma. sosial? Oke, menarik. Di Kabupaten Sidrap sendiri, tentunya kan sekarang itu pemerintahan baru ya, belum belum cukup 1 tahun pemerintahan. Nah, Bupati terpilih ini menarik. Bupati terpilih mempunyai salah satu prioritas unggulan untuk mencegah kriminalisasi dan stigma sosial di Kabupaten Sidrap. Beliau itu mengusung salah satu program yaitu Sidrap Aman dan Religius. Nama programnya Sidrap Aman dan Religius. Nah, program Sidrap Aman dan Religius ini tidak hanya berfokus pada keamanan, nah tetapi juga pada penciptaan kehidupan sosial yang lebih kondusif, berbudaya, beradat dan juga religius. Nah, tujuan utamanya dari Sidrap Aman dan Religius ini itu meningkatkan keamanan, ketertiban dan juga ketentraman sosial masyarakat dengan memperkuat harmoni sosial yang berbasis keagamaan, budaya dan juga adat. Artinya pendekatan yang digunakan pemerintah ini dia lebih ke pendekatan religius untuk menghilangkan kriminalisasi kan. Bener-bener Dia pendekatan religius. mendekatkan masyarakat ke hal-hal yang lebih religius lah. Oke. Kalau di Kabupaten Sidrap begitu ya. Mungkin kalau di Kabupaten Siak bagaimana itu pemerintahnya? Oke. Peran pemerintah dalam menanggulangi konflik agraria itu secara regulasi kadangkali belum menyentuh dan membereskan masalah-masalah yang ada. PT-PT kadangkali masih bisa juga masuk ke Kabupaten Siak dengan yang meluaskan usahanya atau menanaminya dengan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Nah, maka dari itu perlu regulasi yang jelas
yang dilakukan oleh pemerintah agar konflik agraria yang ada di Kabupaten Siak itu bisa hilang dan tidak ada lagi. Dan terbaru sekitar 45.000 rakyat Siak itu mengalami penjepitan dari kelompok-kelompok atau oknum-oknum PT yang mereka itu mengambil hak-hak masyarakat. Mereka menanami tumbuhan kelapa sawit itu di tanah-tanah masyarakat, dan pada saat itu Bupati Siak itu dalam rapat koordinator bersama Gubernur Riau dan beberapa pemimpin-pemimpin daerah di Provinsi Riau, dia mengatakan bahwasanya harus ada sekitar 100 hektar yang itu bisa dibebaskan agar masyarakat itu bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, sirkulasi air bersih bisa didapat, karena itu cukup menghambat ketika PT-PT atau pengusaha-pengusaha ini menanami kelapa sawit di sekitar tanah masyarakat, itu menghambat pengairan dan perairan untuk masyarakat Siak. Nah, maka dari itu ya perlu adanya tindak lanjut yang jelas di peran pemerintah. Kita kan bisa melihat bahwasanya terdapat hal-hal yang perlu dibenahi agar kedepannya isu-isu kriminalitas dan stigma sosial itu bisa benar-benar hilang di Kabupaten Sidrap ataupun Kabupaten Siak. Mana sih gitu kan di Kabupaten Sidrap itu peran pemerintah untuk menanggulangi secara konkret gitu, ada nggak di Kabupaten Sidrap? Tadi kalau di Kabupaten Sidrap itu tadi selain daripada program unggulan Bupati, Bupati itu pemerintah daerah tentunya memiliki strategi lain untuk kemudian mengatasi kriminalisasi ataupun stigma sosial. Nah, salah satunya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu ketertiban sosial dan juga memperkuat sistem keamanan terpadu dan juga koordinasi antar lembaga, baik itu dari lembaga kepolisian, satuan polisi Pamong Praja, dan juga stakeholder yang berperan dalam mengatasi kriminalisasi itu sendiri. Itu sih kalau di Sidrap. Mungkin kalau di Kabupaten Siak ya, nah apa gitu strategi pemerintah? Ya, strategi pemerintah ya mungkin regulasi terkait konflik agraria atau kriminalitas yang ada di Kabupaten Siak itu sudah dirumuskan dan sedang mencapai hasil-hasil yang diinginkan gitu. Namun ya peran pemerintah di sana ya memberikan seruan kepada masyarakatnya atau kepada tokoh-tokoh penting ya untuk ikut andil dalam menyuarakan bahwasanya dalam merusak lingkungan itu akan memberikan dampak yang besar. Kenapa tokoh-tokoh yang menjadi acuan di sini, yang menjadi penyampai beberapa arahan-arahan untuk masyarakat Siak, karena ya tokoh-tokoh atau tepatnya tokoh agama, tokoh adat adalah orang yang memiliki masa yang cukup banyak dan apa yang mereka sampaikan itu otomatis bisa lebih didengar daripada pejabat-pejabat publik di Kabupaten Siak. Kali itu yang menjadi obrolan kita, ya cukup menarik ya. Isu kedaerahan tentang kriminalitas dan stigma sosial, ya tentunya dari apa yang kita sampaikan ini masih banyak hal lain gitu yang terjadi di daerah masing-masing, baik Kabupaten Sidrap atau Kabupaten Siak. Di konteks Kabupaten Sidrap itu sendiri, kriminalisasi dan stigma sosial itu dipahami sebagai bagian daripada penyakit sosial masyarakat. Penyakit sosial itu tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban, tetapi juga berdampak luas pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan bahkan ketahanan keluarga itu sendiri. Beberapa faktor yang kemudian mendorong munculnya masalah ini antara lain itu kesenjangan ekonomi, pengangguran yang meningkat, pengangguran yang tinggi, urbanisasi yang tidak terencana, serta lemahnya kesadaran hukum. Nah, di Sidrap sendiri kasus-kasus kriminalisasi itu seperti penipuan berbasis teknologi atau penyalahgunaan IT,
kemudian penyalahgunaan narkoba, seks bebas ataupun sabung ayam. Nah, itu tentunya sudah menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah. Bagaimana kemudian pemerintah daerah itu mencegah hal-hal tersebut. Nah, masalahnya ketika kriminalitas ini muncul, seringkali yang terjadi bukan hanya penindakan hukum, tetapi juga muncul stigma sosial atau pelabelan daerah yang itu bisa melekat lama dan justru memperparah persoalan sosial. Kalau di Kabupaten Siak itu seperti itu. Mungkin kalau di Kabupaten Siak itu bagaimana? Iya, iya. Mungkin